Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito. Mungkin tadi masih banyak yang bertanya-tanya kenapa masyarakat Bengkulu banyak yang hipertensi ya dok ya? Iya. Jawabannya apa nih dok? Ya karena salah satu faktornya ternyata waktu saya kuliah tuh ada yang meneliti ternyata Bengkulu ini identik dengan konsumsi ikan asin. Oke, garamnya iya betul tinggi. sekali karena nelayan ya. Iya, ternyata kita memang masyarakat pesisir ya rata-rata, makanya hipertensi ya gitu pastinya paling tinggi. Apalagi nggak ada gejalanya. Oke, kembali ke slide dok. Oke, tadi ya. Konsumsi ikan asin, siapa nih yang suka ikan asin ya? Termasuk saya juga suka loh dok. Ya. Oke, nah ini tadi yang terakhir ya terkait cara cegahnya tadi, cepat untuk berhenti merokok, kemudian usahakan olahraga 30-60 menit per hari, usahakan membentuk berat badan yang ideal, serta tingkatkan konsumsi buah dan sayuran, serta hindari konsumsi lemak dan garam yang berlebihan. Nah yang terakhir adalah terkait ini nih. Saya pun juga jarang sebenarnya untuk check up rutin ke dokter. Ya, jadi sebenarnya kita yang mengobati bahkan kita jarang. Makanya kita tuh kadang ngikutnya kalau orang lagi rame-rame cek kita ikutan cek juga. Sebenarnya yang paling penting mungkin sehari-hari bisa dicek adalah tekanan darah, tensi. Kita pantau tadi kalau di Indonesia itu memang kita menentukan dia sebagai hipertensi itu ketika tekanan darahnya 140/90 ya. Tapi ternyata di kriteria NCIP ATP3 tadi dia bilang bahwasanya 130/85 itu sudah masuk ke salah satu faktor resiko. Ya. Kemudian bisa juga kita bantu dengan cek gula darah, tetapi gula darah ini adalah gula darah saat puasa. Berarti sebelum pelaksanaan pemeriksaan itu kita disarankan untuk 8 jam tidak konsumsi makanan apa-apa, tetapi dibolehkan untuk minum air putih aja. Nggak boleh minum air yang lain. Kemudian yang terakhir adalah cek profil lipid ya. Profil lipid yang di sini adalah yang masuk dalam kriteria itu adalah trigliserida dan juga HDL atau lemak baiknya. Itu. Oke, selesai dok? Sudah selesai. Oke, mungkin kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Boleh. Kita kembali ke dokter Reni dulu. Dokter, sebenarnya kalau pengidap dari sindrom metabolik ini apakah bisa sembuh dok? Kalau kita ngomongin sindrom metabolik itu kan penyakit yang kompleks ya. Ngomongin sembuh bisa apa enggak sih? Sebenarnya bukan sembuh yang kita harapin, tapi dia terkontrol gitu loh. Karena kan penyakitnya ini penyakit kronis ya. Kalau kita bilangnya tuh ada kenal penyakit tidak menular, kan istilahnya ada PTM sama PM ya dok ya. Jadi kalau kita ngomongin penyakit tidak menular tuh banyak nih yang termasuk dalam kategori sindrom metabolik. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh masih yang kayak kriterianya tuh ibaratnya yang warning nih, yang masih menjadi, misal kayak tadi darah tinggi kan kita patokannya Indonesia lebih dari sama dengan 140/90. Tapi tadi ternyata di NCP udah lebih dari sama dengan 130/85. Kalau di Indonesia itu termasuk kriteria dari prehipertensi. Jadi sebelum kejadian untuk jadi darah tinggi. Jadi apa yang bisa dilakukan? Oh, cegah dong gitu kan. Cegahnya kayak gimana yang udah dijelasin sama dokter Sony tadi tepat banget. Jadi kalau misalnya punya darah tinggi, faktor resikonya apa? Oh, konsumsi makan makanan garam yang tinggi dikurangin, olahraganya dirutinin gitu. Kalau memang udah bisa nih dengan pencegahan itu tekanan darahnya terkontrol ya obat nggak perlu, tapi jaga pola hidupnya. Tapi ketika dianya udah mengatur pola hidup sebaik mungkin tapi ternyata tekanan darahnya tetap tinggi, oh berarti butuh obat nih untuk mengontrol. Karena kenapa sih ini harus dikontrol? Karena ada organ target yang bisa jadi sasaran ketika hal ini tidak dikontrol. Apa aja? Bisa jadi stroke, bisa jadi gagal ginjal, kemudian bisa jadi penyakit jantung koroner. Nah ini hal-hal yang tidak kita inginkan, makanya kita cegah mulai dari sekarang faktor-faktor yang menjadi penyebab dari kejadian itu sendiri. Oke, kita alihkan ke dokter Sony. Dokter, kapan waktu yang tepat untuk kita periksa ke dokter? Mungkin masih banyak yang penasaran juga. Makanya gitu. kalau bilang sindrom metabolik tadi kan ada hipertensi, ada lipid, kemudian ada diabetes mellitus ya, serta obesitas sentral. Mungkin secara fisik atau penampakan yang paling terlihat ya obesitas sentralnya aja. Mungkin orangnya perutnya, mohon maaf nih kayak buncit gitu ya, gede gitu kan. Tetapi yang lain itu gejalanya nggak spesifik ya, gejalanya itu nggak spesifik. Kadang ngerasa pegel-pegel aja. Bahkan sekarang diabetes mellitus tuh kita mau negakin dia tuh kayak poliuri, polidipsi itu susah banget. Orang bilang katanya, ya sering pernah dok 1 kali 2 kali aja gitu. Ya kita kan sebagai dokter yang ngelihat
ini iya nggak sih poliuri gitu Jadi kan. bingung juga Iya, ya. bingung juga. Makanya gejala itu udah nggak spesifik. Makanya kalau disarankan ketika kita sudah ngelihat seseorang tuh obesitas sentral, disarankan untuk coba deh buat cek lab dulu, buat cek gula darahnya, tekanan darahnya, serta cek profil lipidnya. Siapa tahu ini sering terjadi gitu kan. Nah, di praktek pun juga saya kadang sering begitu. Misalnya dia udah tekanan darah tinggi, wanti-wanti dia ini takutnya diabetes juga nih, gitu kan. Makanya saya kadang kan mumpung gratis, pengecekan di puskesmas ya udah cek dulu gula darah. Kalau enggak ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau udah ya jadi wanti-wanti. Terlebih lagi kalau kita lihat nih postur seorangnya itu udah gede. Nah itu disarankan untuk segera. Berarti harus sering-sering ngukur dan timbang ya dokter ya. Juga karena tadi Mbak ngelanjutin karena ini tuh penyakitnya silent killer. Iya. Jadi Silent silent killer killer. itu maksudnya dia pembunuh diam-diam. Diam-diam. Masyarakat tuh nggak bakal ada keluhan apa-apa. Rata-rata mereka nggak punya keluhan. Tapi ketika mereka udah berkeluhan, nah itu yang lebih parah. Biasanya udah nyambung kemana-mana tuh penyakit. Karena dia ditumpuk gitu ya. Oke. Mungkin yang terakhir nih, gaya hidup yang sehat itu seperti apa, dan berikan ajakan kepada pemirsa supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak bagus lah gitu. Dari Dokter Sony dulu. Ya kalau gaya hidup sih yang pertama seperti saya bilang tadi, lakukan aktivitas fisik ya, bukan disempatkan, tapi memang harus disempatkan ini kejadiannya. Karena nggak lama sih 30-45 menit itu gitu kan. Boleh kita mau latihan beban kah, mau latihan aerobik atau non aerobik itu terserah. Kemudian yang kedua juga jaga pola makannya. Mungkin boleh sesekali kita kayak konsumsi yang manis-manis ya, cuma jangan terlalu diporsir hampir setiap hari ya, karena tadi bilang penyakit ini nggak bakal ngasih kode ke kalian kalau ada gejalanya. Paling sering adalah kenapa? Tiba-tiba matanya udah buram, tiba-tiba kakinya udah nggak ngerasa apa-apa. Itu yang paling sering terjadi. Oke, jangan nunggu sakit dulu ya. Kalau dari Dokter Reni gimana dok? Sebenarnya sama aja. Tadi di slide terakhir dari Dokter Sony udah bagus banget penjelasannya ya. Jadi intinya tetap jaga kesehatan. Pola makan yang baik itu harus diperbaiki, konsumsi banyak sayur, banyak buah itu harus lebih diperbanyak, terus kemudian aktivitas fisik, tadi ya aktivitas yang penting sih rutin dilakuin, 3-5 kali dalam seminggu itu udah cukup banget, 30-45 menit ya cukup. Terus kan kadang ibu-ibu di rumah tuh suka bilang, saya kerja di rumah itu bukannya udah olahraga. Oh bukan ya gitu kan, jangan, itu jangan disamain, itu bukan suatu olahraga, tapi itu kerja yang kita lakuin gitu, jangan Cukup disamain. dokter, terima kasih Dokter Reni dan Dokter Sony karena sudah memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah. Harus kita ingatkan lagi, harus sering-sering olahraga, makanan yang sehat supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.